topik terkait rare earth elemen di Indonesia. Cuma saya kan senang dengan batuan beku ya. Saya hari ini nanti topiknya tentang batuan beku yang terkait dengan ini rare earth elemen. Boleh nanti kalau ada yang langsung tanya, langsung saja tanya gitu. Semua orang kan sudah familiar dengan ini, dengan tabel ini ya, apa unsur periodik unsur ini kan hanya mungkin kan kita tidak detail untuk mencermati unsur-unsur di dalam tabel periodik ini. Mungkin ada yang sebagian belum atau tidak sering ya terkait bersinggungan dengan ini REE. Jadi kalau pertanyaannya apa itu REE ya, kalau bahasa Inggrisnya kan elemen. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan lebih kepada unsur tanah jarang. Cuma sekarang ini lebih banyak orang mengenal sebagai logam tanah jarang, LTJ, atau bisa juga nanti diterjemahkan sebagai rare earth metals, karena elemennya ya memang sebagai metal kan di dalam. Ini sebenarnya kelompok bagian dari trace elemen ya, atau langka. Biasanya kita menyebut unsur langka itu untuk. Maaf, saya free sebentar. Ini teman-teman tolong di-unmute ya, yang lagi gabung juga. Ada Jaka, ada Mas Dino. Tolong di-unmute dulu. Ada Juwita, tolong. Halo. Ya, terima kasih. Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi dulu kan kita mengenal, mungkin masih banyak yang ingat kan, biasanya kalau kita analisa ini batuan itu kan mesti paling sering kita analisa itu major elemen ya. Artinya unsur-unsur yang biasanya nanti berbentuk oksida itu. Paling banyak kan SiO2, Na2O, K2O, MgO dan sebagainya, itu major elemen karena memang ya relatif murah lah harga analisa itu. Tetapi yang trace elemen memang relatif lebih mahal. Gitu. Sehingga ketika kita mahasiswa kan jarang melaksanakan atau melakukan analisa trace elemen itu. Jadi major elemen itu ya yang di warna biru itu adalah unsur-unsur yang lebih besar dari 1% kehadirannya di dalam kerang. Biasanya kemudian ada yang membedakan juga dengan minor. Minor elemen itu antara 0,1 sampai 1% yang warna biru muda. Kemudian yang lainnya itu adalah trace elemen. Sebagian besar adalah trace elemen, unsur langka. Kemudian unsur langka kaitannya dengan ini kompatibilitas di dalam mineral, di dalam batuan. Kemudian biasanya kita bagi menjadi compatible elemen, compatible trace elemen, dan incompatible trace elemen. Hanya compatible itu yang umumnya mudah berasosiasi, bersenyawa di dalam mantle, di dalam batuan, terutama ultramafic pada temperatur tinggi. Misalnya nikel, krom, ya, vanadium, dan sebagainya. Sedangkan yang incompatible itu artinya dia tidak mau atau tidak suka untuk bersama dengan mineral-mineral yang berada pada awal kristalisasi, sehingga dia bersama dengan larutan magma terus bergerak ke arah permukaan, itu dikenal sebagai incompatible element. Kemudian incompatible dibagi lagi, ada high feed strength elemen ya, yang valensinya biasanya tinggi, dan LILE atau ionic lithophile elemen itu. Nah, HFS ini kemudian diantaranya atau sebagian besar adalah rare earth elemen.
Jadi logam tanah jarang. Jadi kalau diruntut logam tanah jarang itu apa? Logam tanah jarang ya bagian dari logam langka atau tanah unsur langka yang umumnya mempunyai sifat-sifat yang relatif sama. Jadi kalau kita mengenalnya kemudian logam tanah jarangnya ada 17 unsur. 15-nya itu ini grup. Nah, ini grup lantanida. Lantanida ini lantanida plus ini plus 2 scandium sama yttrium. Itu kemudian dikenal sebagai rare earth element. Kemudian rare earth element dibagi lagi menjadi 2. Sebentar dulu ada. Yang kiri yang warna oranye ini coklat muda ini kita kenal sebagai light red element, mulai dari scandium, lantanium sampai samarium, kemudian yang ini yang tua ini coklat merah tua itu heavy red element. Jadi dibagi 2 itu. Ya itu kira-kira secara umum terminologi atau bagian-bagian yang disebut sebagai red element. Tentu pertanyaannya kenapa kok disebut sebagai logam tanah jarang? Apakah memang unsur tersebut jarang atau sedikit di dalam kerak ya? Ternyata tidak sebenarnya. Artinya logam tanah jarang itu disebut jarang bukan karena kadarnya kecil, tetapi lebih disebabkan unsur ini umumnya terkonsentrasi pada batuan-batuan yang memang jarang ada di permukaan bumi, yaitu batuan karbonatit dan batuan alkalin sampai peralkalin. Jadi hanya sekitar 0,5% di permukaan bumi itu. Jadi beda dengan andesit, misalnya diorit, basalt itu kan banyak sekali di permukaan, sedangkan yang ini sedikit. Jadi sebenarnya jarang itu dari situ. Jadi logam tanah jarang itu umumnya mengelompok. Jadi terutama lantanium itu punya sifat-sifat kimia yang sama, kemudian terbentuk juga pada lingkungan geologi yang sama. Jadi seringkali satu kelompok ini membentuk satu senyawa mineral itu. Tentu saja plus logam lain, plus unsur lain. Jadi kalau kita lihat nanti data juga di gambar sebelah ini, yang umumnya sedikit itu thulium itu sekitar 0,5 ppm lah. Sedangkan yang umumnya hadir cukup besar itu kadarnya itu cerium, itu sekitar 60-an ppm itu. Jadi kalau kita lihat di dalam gambar ini posisi red element kan di sini. Jadi posisinya dengan trace elemen lainnya kan relatif sama, dan dengan beberapa unsur lainnya lebih besar. Jadi tidak kecil atau bukan itu karena disebut jarang. Tentu saja kalau dibandingkan major elemen ya lebih kecil kan itu dibanding major elemen. Kemudian kalau di total REE itu di dalam kerak itu sekitar 20-an ppm. Jadi angka ini lebih tinggi tentu saja dari cut-off grade unsur-unsur tertentu di dalam lokasi prospek pertambangan. Misalnya AU itu kan umumnya hanya sekitar 10 ppm, bahkan kalau di Freeport itu ya 1 udah cukup bagus lah 1 ppm AU. AG juga paling ya 15 ppm dan sebagainya. Jadi kalau dibanding dengan kadar prospek emas, perak dan zinc itu relatif cukup besar. Ditemukan dalam bentuk apa? Sampai sekarang sepertinya unsur tanah jarang itu hanya terikat sebagai mineral, sebagai senyawa mineral. Jadi yang paling banyak nanti kita yang mungkin sekarang banyak di Bangka Belitung itu monasit. Monasit itu hampir lengkap. LN ini lantanida
plus thorium, kadang-kadang ada uranium, ini fosfat ya. Kemudian cyanotime, zircon itu juga banyak di granit. Beberapa yang kita jarang itu basnasit sama ini molanit ya. Walaupun apatit juga sering hadir, tapi basnasit memang banyak di batuan ini karbonatit. Nah, ini contoh saja yang paling banyak itu sebenarnya kalau saat ini basnasit. Basnasit itu REE karbonat. Jadi mengandung cukup banyak REE sekitar 60 sampai 70% lah. Warnanya kadang coklat, kadang agak merah. Tapi bentuknya ini heksagonal. Jadi prismatik tetapi ininya heksagonal bagian atasnya itu. Kemudian monasit ini banyak sekali di mana itu di Bangka Belitung itu. Monasit itu bukan karbonat tetapi fosfat, ini grup fosfat. Kita cukup banyak sebenarnya monasit. Memang kendalanya monasit itu mengikat thorium dan kadang uranium. Artinya nanti tentu saja teman-teman yang bergerak di bidang itu kan harus memperhatikan dampak lingkungannya karena harus mengekstrak unsur di dalam senyawa yang mengandung radioaktif. Itu yang agak menjadi kendala. Cyanotime juga relatif banyak. Cyanotime banyak mengandung yttrium. Kemudian kita banyak mungkin apatit ya, beberapa tempat yang mengandung pasir zirkon itu juga sering ada apatitnya. Jadi basnasit yang tadi sampaikan pertama banyak di karbonatit ya, di Amerika juga beberapa di Cina, sedangkan yang monasit itu umumnya banyak di placer ini. Placer sebagai byproduct dari penambangan timah dan juga titanium pada umumnya. Nah, ini gambaran ini saja. Jadi basnasit itu mineral yang umumnya mengandung dominasi light element. Jadi dari lantanium sampai samarium itu sangat cukup banyak. Sedangkan heavy mineralnya, heavy rate elemennya sedikit. Cyanotime kebalikannya, REE-nya sedikit, heavy rate elemennya yang banyak. Sedangkan monasit walaupun relatif lebih dominan RE-nya ya, tetapi heavy-nya juga masih banyak walaupun menurun tetapi lebih banyak. Jadi ini pemahaman ini penting tentu saja nanti ketika kita eksplorasi atau eksploitasi yang kita tekankan itu mau mencari yang mana, mencari light REE atau heavy REE. Pada batuan apa REE terkonsentrasi? Yang pertama di dalam primary depositnya itu paling banyak di batuan karbonatit. Ya mudah-mudahan masih ingat teman-teman batuan karbonatit, walaupun di Indonesia memang tidak ada ya. Jadi kalau ada diskusi, dulu pernah ada diskusi di grup alumni itu ada yang, gimana toh sekarang mahasiswa masuk batuan beku mengandung karbonat itu. Padahal ada batuan beku yang justru mengandung lebih dari 50% karbonat itu. Namanya karbonatit ya, yang nanti sebagai batuan penting yang banyak mengandung REE. Pak mau tanya Pak. Ya. Karbonat di sini memang yang seperti batuan karbonat yang kita tahu kayak ada kalsit gitu maksudnya? Iya. Ya kalsit, ya dolomit ya, ya mineral-mineral karbonat itu. Ya. Ya. Jadi ada apa itu magnesit, juga ada yang kalsit, ada yang gitu. Sama. Ya. Yeah. Jadi kalau kita kasih sampel nanti saya gambarnya ya memang mungkin bingung apa betul nih batuan beku. Yeah. Ya sama. Oke gitu ya. Iya Pak. Kemudian yang kedua batuan alkalin. Mungkin dua batuan ini kan jarang ya kita diskusikan waktu. Walaupun di dalam klasifikasi itu ada batuan alkalin, tetapi kan kita kan jarang membahas itu. Kecuali kalau kita
awal-awal kuliah itu kan membahas afinitas magma, kan ada teoretik, alkalin, kemudian alkalin sosonitik. Nah, alkalin itu kalau kita di Jawa itu kan banyak di Muria, Lasem dan sebagainya itu kan alkalin itu. Jadi alkalin intinya mengandung kandungan Na2O dan K2O cukup tinggi. Cukup tinggi, tetapi tidak hanya untuk bisa mengakomodir pembentukan mineral fosfat, baik plagu kelas maupun alkali fosfat. Ini karbonati dan alkali ini penting karena eksplorasi sebagian besar yang sedang kita tujukan di sana. Kemudian ada pegmatit. Pegmatit sebenarnya kan hanya sebagai fase akhir dari magma yang membentuk daikorok yang memotong tubuh intrusinya sendiri, itu namanya pegmatit. Itu juga sering mengandung itu. Kemudian sebenarnya endapan ini REE itu juga banyak terjadi di dalam proses hidrotermal. Yang paling banyak itu ya di iron oxide, copper gold. Ini kita juga jarang di Indonesia. Banyak di Australia, di kontinen-kontinen yang paling banyak. Walaupun di karbonatit dan di alkaline rock itu juga seringkali juga bagian atasnya mengalami mineralisasi REE yang berasosiasi dengan proses hidrotermal. Gitu. Kemudian sekundernya ya seperti komoditas lainnya kan juga ada primer, ada sekunder. Yang pertama endapan placer. Endapan placer terutama mineraloginya yang hadir yang monoksid sama sinotaim. Itu umumnya kalau kita kan banyak dijumpai di tiling maupun di juga placer yang berasosiasi dengan mineralisasi timah, kasiterit. Ya. Kemudian latritik dan yang sekarang paling populer di Cina itu kita mengenalnya sebagai ion adsorption kan itu. Memang ada ya beberapa pendapat sebenarnya sama kok, tapi ada yang membedakan. Artinya latritik itu lebih kepada besi oksida dan juga sebagian lempung, tetapi REE-nya itu masuk di dalam struktur atom. Sedangkan kalau yang ion adsorption itu sebenarnya hanya ion REE-nya hanya diadsorb saja atau menempel di dalam mineral-mineral lempung, itu yang banyak dijumpai di Cina sekarang ini. Jadi ini sebenarnya nggak besar grade-nya kalau yang ion adsorption ini, tetapi ekstraksinya kan mudah. Ekstraksinya mudah, jadi keekonomiannya hitungannya mudah, walaupun ya sama saja nanti hitung-hitungannya misalnya porfiri low grade tapi tonasenya banyak. Juga kalau sekarang seperti ini oxidized high sulfidation di Tumpang Pitu, Jawa Timur itu salah satu emas yang paling mudah diekstrak. Oke, karena kemudian ini yang tadi batu bara ini juga baru booming terkait dengan keberadaan REE di dalam batu bara. Saya pribadi belum banyak membaca, hanya ada 2 paper yang pernah saya baca, tapi paper yang dari luar itu juga menunjukkan grade REE beberapa batu bara yang tinggi. Terutama batu bara yang memang di lingkungan pengendapannya di sekitar ini. Di sekitarnya memang batuan alkalin gitu. Atau tapi itu Tapi itu sebagai autogenik atau alogenik mineral, Pak, untuk kalau yang di batu bara itu? Yang batu bara memang ada yang kemungkinan alogenik karena kan sebagai detritus dari misalnya batuan alkalin, kemudian mengendap di lingkungan yang juga terjadi pengendapan batu bara kan. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, beberapa unsur terutama RE di sini kan kalau berukuran halus lempung itu kan biasanya kan kemudian mudah terlicing dan juga mudah mengabsorb itu. Jadi ya seperti
clay itu artinya beberapa mineral yang mengandung REE yang berukuran halus mungkin kemudian tertransformasi atau leaching, kemudian leachingannya itu kan bersenyawa lagi di dalam lapisan dekat batu bara atau di dalam mungkin ini di dalam batu baranya gitu. Jadi mungkin bisa dua-duanya Mas Fian. Tetapi sumber utamanya menurut saya tetap harus halogenik gitu. Ya sama saja lah kalau kita nanti apa itu kan di dalam sedimen normal itu kan kalau halogeniknya banyak kuarsa atau apa kan kemungkinan juga bisa membentuk autogenik kuarsa kan sebagai semen atau sebagai apa gitu. Jadi saya seperti ini, seperti di ion adsorption itu kan memang ada di sana juga ada yang pressure, tapi juga ada yang lateritic, tapi juga ada yang ion adsorption itu. Ya, karena memang beberapa unsur memang nanti unsurnya beda. Beberapa light REE itu umumnya lebih stabil sehingga dia umumnya sebagai halogenik atau pressure, sedangkan yang unsur sebagai heavy itu lebih mudah lebih mudah larut dan kemudian dia membentuk senyawa lagi itu ini atau ekuivalen sebagai apa itu namanya autogenik ya, kira-kira gitu. Ya, ini menarik, kemarin kalau nggak salah ada dosen UGM yang juga meneliti tentang ini. Saya pribadi belum meneliti karena memang jarang bersinggungan dengan batu bara gitu. Ya. Kemudian ya ini karena diskusi hari ini batuan beku terkait dengan batu beku REE ya saya ini aja ya nggak apa-apa ya mulai lagi klasifikasi. Mungkin ini pada saat teman-teman kuliah 2001 ya sebenarnya sudah keluar kan batu beku ini tetapi mungkin belum banyak dipakai ya. Ini cukup bagus yang karangannya Lemaitre tahun 2002 tentang Induced Rock Classification and Glossary of Term. Ini yang banyak direkomendasikan oleh IUGS. Intinya kan hierarkinya seperti inilah mungkin. Nah, ini saya sudah mencoba membuat ini slide yang enak tentang ini utamanya ya, ini desain utamanya, kemudian nanti per ininya per item saya kasih nomor ini klasifikasi. Jadi kalau lihat ini kan biru pertama kan pertanyaannya apakah batuan beku termasuk eksotik? Eksotik itu dari sisi komposisi itu yang tidak dikenal di dalam deret Bowen reaction series itu eksotik. Kemudian kalau dari sisi tekstur ya ini klastika. Kan kita sering kali kan bingung piroklastik itu masuk apa ya? Batuan beku atau sedimen kan gitu. Ada yang piroklastik saja lah ya, nggak usah masuk. Tetapi kan kita tetap sampai saat ini membagi 3 jenis batuan ya, sedimen, batuan beku, metamorf. Jadi kalau klasifikasi ini ya piroklastik itu adalah batuan beku yang memperlihatkan tekstur eksotik ya, tekstur plastik. Jadi kalau plastik ya sudah nanti kita menggunakan klasifikasi piroklastik. Kalau tidak tetapi mengandung karbonat lebih 50% ya oke menggunakan klasifikasi batuan karbonatit. Kalau tidak nanti dilihat mineralnya apakah melilit dan sebagainya, apakah kalsilit, apakah mengandung oplogopit dan sebagainya, nanti menggunakan ini. Sebenarnya 6 sampai 12 ini kalau klasifikasi yang dulu di Williams banyak digunakan atau di nanti apa itu Trackeson itu sering dikenal sebagai ini Lamprovir kan kita mungkin sebagian masih ingat kan Clan Ultramafic and Lamprovir. Nah, Lamprovir itu sebenarnya salah satunya karbonat dan sebagainya. Walaupun sekarang Lamprovir kemudian dipisahkan sendiri. Jadi ada Lamprovir, ada kimberlite, karbonatit sendiri. Kalau dulu kan penggolongannya kan hanya itu. Cuma kita kan jarang mendiskusikan batuan Lamprovir karena memang tidak punya Lamprovir kan di dalam sampel-sampel laboratorium. Walaupun sekarang ada 2 sampel karbonatit sama Charnokit itu. Jadi kalau tidak membedakan tekstur atau komposisi eksotik, ya kita ini dilihat apakah Mafic-nya lebih dari 90%, kalau lebih ya menggunakan klasifikasi ultramafic.
Kalau tidak ya kita lihat teksturnya. Kalau halus ya menggunakan nanti klasifikasi Ki APF. Nah, Ki APF ini Staycation ya. Artinya kuarsa, alkali feldspar, plagioklas, void ini. Nah, yang void inilah yang nanti kita kenal sebagai batuan alkalin. Jadi sekarang kita menuju yang ini aja, menuju yang oranye ini, 2A dan 2B itu. Nah, ini Staycation, walaupun nggak tahu, mungkin 2001 kita pakai Staycation nggak ya, Mas Fian? Yang enggak, Pak. Enggak ya? Yang ini ya, yang Dickinson, Pak. Ya, kita banyak menggunakan Walter T. Huang, kemudian Travis sama ini ya, Williams itu kalau tidak salah. Tapi kan 2002 itu karena direkomendasikan IUCS ya sebagian besar kalau di perusahaan teman-teman tambang, teman-teman geologi yang bekerja di pertambangan itu kan banyak menggunakan Staycation itu. Salah satunya kan kalau kita mengenal apa itu tonalit, quartz diorit itu kan diklasifikasi Staycation. Kalau di William di Walter T. Huang kan tidak. Nah, intinya gini. Ini tabel EPF yang Staycation sampaikan. Nah, yang atas itu kuarsa, yang bawah itu avoid, feldspatoid. Sebenarnya void sama kuarsa ini kan saling ini. Ini kan kalau kuarsa hadir itu berarti kan magmanya itu kan saturated sampai oversaturated. Kalau magma itu undersaturated, maka yang hadir adalah void atau olivine kan itu kalau artinya kalau yang kita pahami kan kalau ada olivine berarti nggak ada kuarsa. Kalau ada kuarsa berarti nggak ada olivine. Kalau ada kuarsa berarti nggak ada void dan sebagainya. Jadi kalau kita nggak ada kuarsa menggunakan ini, yang oranye ini berarti batuannya adalah batuan alkalin. Ya kita mengenal misalnya voidolit, phonolit, teprit, basanit. Pak, kalau yang leucit itu juga termasuk void nggak sih? Void, leucitit. Leucit ya. Ya. Itu void yang banyak sekali kan, leucin, nephelin itu kan itu feldspatoid itu. Yeah. Terus yang atas ini ya, ini yang agak seringkali dilema. Ini alkalinya banyak, artinya K2O, Na2O banyak. Tetapi karena kuarsa itu juga saturated banyak, maka tidak muncul void itu. Walaupun sebenarnya alkalin. Makanya kemudian ini nanti dikenal sebagai peralkalin granitoid itu seringkali itu. Tapi tetap itu ekivalen dengan batuan. Jadi orang menyebut batuan alkalin lebih dilihat dari ini, dari kehadiran feldspatoid atau alkali piroksen seperti aegirin atau alkali amfibol, ribekit, arfesonit dan sebagainya itu. Itu bisa hadir jika undersaturated, berarti tidak ada kuarsa itu. Nah, yang granit itu kan banyak kuarsa, sehingga tidak muncul void itu. Tapi kalau granitnya merah sekali atau itu mungkin alkali feldspatnya banyak, ya, dari dalam klasifikasi Staycation disebut sebagai alkali feldspat. Kita banyak ini, walaupun nanti mungkin tidak semuanya peralkalin. Pak Tarto. Ya. Oke, silakan. Ada yang tanya tadi? Bukan ya? Ya, ini yang klasifikasi Williamnya paling banyak kita ini kan, paling banyak kita pakai dulu. Jadi di sana kan kita mempunyai 5 klen kan, klen granodiorit ada miligranit, klen diorit monsonit sienit, klen gabbro, klen alkali gabbro, klen ultramafic dan lamprovir. Nah, alkali gabbro kan sudah, nah ini alkali, batuan alkali seperti ini. Lamprovir, sebenarnya lamprovir itu ekivalen dengan alkali, tetapi K-nya banyak. Jadi seringkali ini disebut sebagai batuan ultrapotasik gitu. Karena K-nya relatif lebih banyak daripada Na-nya. Kalau Na-K relatif sama, itu namanya alkalin. Sama saja kan kalau kita menyebut alkali feldspat, itu artinya sebenarnya bukan K-feldspat saja, tetapi ada Na-nya. Artinya apa? Artinya di dalam K-feldspat itu ada Na-feldspatnya atau ada albitnya, yang biasanya dicirikan oleh kehadiran tekstur pertit, ya itu berarti alkali feldspat. Tapi kalau murni albit ya Na-feldspat. Kalau murni mikroclean atau murni ortoklas berarti K-feldspat. Jadi
ada perbedaan nanti antara K-feldspar dengan alkali feldspar. Nah, kalau yang William 82 ini lebih rinci sebenarnya. Tapi dua-duanya ada nih feldspatoidal di sana disebutnya, bukan alkali tapi feldspatoidal, rock, kemudian lampropir dan acid rock. Jadi ini kira-kira batuan-batuan yang nanti banyak berasosiasi dengan kehadiran ini, dengan kehadiran rated element. Pak mau tanya Pak. Ya, jadi memang semua di batuan beku ya Pak ya? Yang REE itu. Batuan beku awalnya ya semuanya pembentukan hampir semuanya di batuan beku. Metamorf enggak. Batuan beku tapi juga bisa di ini. Dia tidak survive terhadap metamorfik ya Pak, terhadap metamorfosa ya, si REE ini. Mungkin ya. Saya pertanyaan yang bagus, saya belum mencermati itu, tapi memang tetapi ada juga di Skarn. Artinya Skarn itu, tapi Skarn itu kan metamorf dulu, metamorfose pembentukan marble dulu, baru kemudian proses hidrotermal. Kalau proses hidrotermalnya, ya tidak harus magmatik. Tapi sebagian besar di magmatic deposit ini, di batuan beku ini. Iya, softnya tetap dari magmatic semua kan? Ya, apakah kemudian sebagai placer, apakah sebagai lateritik, ion adsorption atau di batu bara kan tetap itu semuanya kan sumbernya harus ada ini dulu kan itu. Ada batuan-batuan ini dulu gitu kan. Ada batuan-batuan ini kemudian mengalami weathering, baik chemical weathering maupun physical weathering, kemudian membentuk secondary deposit, intinya seperti itu. Gitu Mas Mian ya. Iya, berarti memang seperti beberapa mineral itu survive gitu dari dia protolitnya batuan beku atau sedimen itu menjadi metamorf itu kadang survive atau masih ada di situ. Itu kan berarti si elemennya itu juga masih ada gitu. Artinya kalau si batuan yang kayak RE ini kalau dia termetamorfkan, si RE-nya itu hilang atau memang dia berubah jadi mineral yang lain ya? Atau berubah jadi elemen yang lain? Ini yang saya belum tahu itu, pertanyaan bagus. Artinya kan ketika misalnya carbonated mengalami metamorphism gitu ya. Iya. Sebenarnya ya memang ya kebetulan saja kan ini Mas. Kebetulan saja kan sebagian besar ini kan terbentuk di anorogenic sebenarnya. Kan di backyard rafting, kemudian di continental rafting dan sebagainya. Artinya kan tempat-tempat yang bukan orogenik gitu loh, bukan origin. Artinya tempat-tempat yang memang tidak banyak kemudian mengalami metamorphism gitu. Artinya kalau di subduction zone misalnya di Jawa kan metamorphism kan di dekat subduction zone-nya kan itu. Yeah. Itu. Sedangkan di backyard-nya kan lebih aman dari proses itu. Pertanyaan bagus. Saya belum pernah melihat ini apakah beberapa, karena karbonatit batuan alkalin yang sekarang prospek dieksplorasi, dieksploitasi itu umumnya kan berumur lebih dari 1 miliar gitu. Batuan-batuan ini. Artinya masih sebagai karbonatit dan batuan buku alkalin kan. Yang RE ini Pak? Iya. Jadi tua sekali ya? Tua sekali rata-rata itu. Paling enggak kan yang kita granitik rock di Bangka Belitung kan juga lumayan tua kan ya. Itu Mesozoik ya Pak ya? Ya mungkin lebih dari 200-an kan, juta tahun juga kan. Walaupun ya ada beberapa yang sedikit mengalami ini kan ya meta granit, tetapi kan belum manu banget itu. Memang saya juga belum itu apakah beberapa meta sedimen di sana di Bangka Belitung itu ada ini atau tidak. Tetapi saya pernah itu ikut survei Batan itu ada direksi hidrotermal yang mengandung itu, dan di dekatnya ada meta batu pasir formasi apa ya lupa saya. Sebagai host, tapi artinya bukan terkait dengan proses metamorfisme Mas Biannya.
Tapi Ya. pertanyaan bagus, nanti coba saya belum pernah itu karena juga tidak ada ini, belum ada tulisan yang metamorfik ini. Nah, Host itu berarti Paleozoik atau Mesozoik itu ya? Mungkin yang Cenozoik itu tidak potensial atau memang dari riset itu memang belum pernah ada potensial REI-nya, Pak? Iya, selama ini belum. Mungkin ya kita sedang ini. Saya kemarin sedang mencermati beberapa batuan kenozoik di Indonesia itu. Ternyata juga saya lihat cukup besar itunya RE-nya itu. Saya lihat juga seperti ini. Seperti orogenic gold deposit itu kan sebenarnya juga sebagian besar tua. Ketika kemudian beberapa peneliti kita menyampaikan adanya orogenic gold deposit di Sulawesi yang umurnya kenozoik kan banyak orang juga nggak percaya. Tetapi bukti-bukti isotop dan sebagainya menunjukkan keterlibatan metamorphic fluid di sana itu Mas Fian. Ya. Ya semua konsep kan berkembang. Kalau sekarang orang percaya di batuan-batuan proterozoik ke atas ya, mungkin suatu saat di kenozoik. Seperti dulu kan kita mungkin Silutu orang yang sangat terkenal dulu pernah menyampaikan bahwa agak sulit kalau di Jawa itu di Sunda Art itu membentuk porphyry deposit gold. Tetapi faktanya sekarang setelah ditemukannya Tumpang Pitu, kemudian di Selogiri dan beberapa tempat juga kemungkinan menunjukkan adanya porphyry type deposit itu. Jadi memang kemungkinan tetap semuanya bisa berubah itu, teori-teori atau data-data yang kan kita kan sebenarnya nggak mungkin yang lainnya itu tua kan, jadi yang muda enggak. Jadi mudah-mudahan nanti yang kenozoik bisa, Mas. Kemarin Ya, saya Pak. sudah mengumpulkan beberapa data ini. Karena si Alkali. OAF sendiri kan ini kan Pak ya, bukannya apa enggak potensial nanti RI-nya. Itu kan juga Yang di Cenozoik. rifting, Mas. Yang di backup. Oh, Yang yang alkalin, yang muria lasem itu. Muriala Semalan. Saya kemarin punya 2 data menunjukkan kandungan RE cukup baik. Oh, Cuma kan kuarter, artinya kuarter kan yang umum kita tuh seringkali kan kalau umurnya tua kan dampaknya kan banyak Mas. Hanya di batuan bekunya ada, tapi juga mungkin pleasure-nya kan karena pelapukannya kan cukup lama kan mungkin ratusan juta. Jadi proses secondary weathering-nya itu kan juga ikut memperkaya atau ikut membuat konsentrasi. Tapi kalau di kuarter kan kalau kita di batuannya ada grade-nya tinggi tetapi volumenya nggak banyak kan dan batuannya cukup keras kan tadi repot anunya. Artinya ekstraksinya dan sebagainya kan membutuhkan biaya yang tinggi. iya. Oke. Baik, Pak. Ya, ini kemudian lingkungan tektonik sedikit saja ya. Ya, sambil refreshing sebenarnya kan sangat penting untuk bekerja di mana saja di minyak, di batu bara itu kan konsep lempeng tektonik itu sangat penting. Jadi ini gambar yang saya cukup suka kan ini. Sederhana tetapi ini menunjukkan kalau yang biru ini anorogenic ya, yang oranye ini orogenik kan itu. Artinya orogenik yang atas ini island art, yang ini continental art, dan ini collision ya. Yang saya warna merah-merah ini kan tempat di mana reservoir magma itu melting sama reservoir magma itu terbentuk. Jadi sebagian besar memang terbentuk di anorogenic, Mas Fian. Ini di continental rifting, kemudian di backyard rifting ya beberapa katanya ada ini. Nanti diskusinya menarik kalau di Bangka Belitung. Bangka Belitung kan yang paling banyak dipahami sekarangnya sebagai bagian collision sama mungkin post collision ya. Apakah juga terkait dengan pengkayaan REE itu cukup menarik. Jadi karena bagian-bagian seperti ini, ya kebetulan saja mungkin juga sampai saat ini beberapa tidak banyak mengalami metamorfisme sehingga pertanyaan Mas Fian tadi saya juga belum bisa menjawab itu. Ini hanya detail saja bahwa yang nanti banyak ini itu kan biasanya ini granit yang alkalin, ini peralkalin itu.
Biasanya nanti kalau dikaitkan dengan tipe granit ya kita sebagai type, unorogenic type granitoid itu. Walaupun di Bangka Belitung itu lebih ke transisi E-type sampai ke S-type gitu. Oke, kita kembali ke batuan ininya, bekunya. Jadi karbonatit tadi sudah saya sampaikan itu lebih dari 50% karbonatnya ya. Kemudian, nah itu tadi Mas Fian tadi tanya apakah karbonatnya sama? Ya sama. Kalau Ca-nya banyak, kalsiokarbonatit berarti kalsitnya banyak. Kalau magnesiokarbonatit berarti kan dolomitnya mungkin banyak. Kalau ferrokarbonatit berarti kemungkinan yang hadir sideritnya banyak. Nah, kalau lihat gambar ini, gambar kanan ini kan siapa mengira ini batuan beku? Ini mirip seperti sekarang sebenarnya kalau saya, atau ya marble yang banyak teralterasi kan membentukkan pola seperti ini. Ada satu karbonat yang bagus di lab itu tidak seperti ini. Kalau ini mirip seperti sekarang yang saya ambil dari bigusan Graceberg ini. Batuan karbonatit dapat hadir sebagai batuan plutonik maupun vulkanik, jadi seperti magmatisme saja. Umurnya ya ini contoh-contoh aja RE yang terkait dengan karbonatit ini di Mountain Pass itu sekarang tutup saat ini ya, jadi 1,4 miliar kan. Kemudian di Cina Bayan Obo ya, kemudian di Afrika Selatan Palabura itu malah lebih dari 2 miliar itu umur batuannya. Nah, ini contoh sebaran ini karbonatit di dunia ya, yang hitam-hitam ini, kemudian yang merah-merah ini yang terkait dengan mineralisasi ini. Ya beberapa memang ada sedikit yang di jalur orogenik ya. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya kalau batuan karbonatit dan batuan lamprofir lainnya itu ya relatif sama pembentukannya dengan Kimberley dan sebagainya, hanya pengkayaan unsurnya yang kemudian direfleksikan dengan mineral yang hadir itu yang sedikit membedakan. Ini contoh yang dari Cina itu magmatismenya secara umum itu ini. Jadi pengkayaan CO2-nya, pengkayaan REE-nya itu lebih disebabkan oleh recycle subducting slab yang sampai ke mantle itu. Artinya itu di enrich mantle itu kira-kira di atasnya, di lower mantle bagian sedikit atas itu. Artinya sampai sana kan dianggap teorinya sekarang ini kan hampir semua slab itu kan kemudian mengalami lebur dan membuat pengkayaan di mantle-nya itu. Nah, mantle yang ini astenosfer yang kaya kan karena kemungkinan di rafting itu mengalami dekompresional, maka akan terjadi partial melting dan kemudian bergerak ke atas. Nah, umumnya nanti ini menjenuhi apa ini nama mantle di bagian litosfer, atau ini dikenal sebagai subcontinent lithospheric mantle ya. Ini yang kemudian lebih banyak mengalami leburan dan kemudian bergerak ini ke atas. Jadi ini kemudian leburan ini masuk ke batas Moho ya, antara kontinental dengan kerak dengan mantle, dan ini melakukan bergerak biasanya pada batas ini, batas banyak terakumulasi di batas antara batuan kristalin dan batuan sedimen. Jadi karbonatit yang terkait dengan pengkayaan RE banyak terakumulasi di batuan karbonatitnya, ini di merah-merah ini batuan karbonatnya, tapi juga di sekitarnya ini. Sekitarnya ini berarti kan proses alterasi hidrotermal. Jadi bisa di magmatic depositnya, bisa juga di alteration hidrotermal depositnya. Ini kalau kasus di Bayan Obo itu banyak di dekat fault yang di sekitar tubuh batuan
intrusinya. Kemudian batuan alkalin, seperti saya sampaikan tadi, merupakan batuan yang mempunyai kandungan kimia Na2O dan K2 cukup tinggi. Jadi batuan ini umumnya secara petrografi dimanifestasikan kehadiran feldspatoid, antaranya nephelin, leucit, sudalit, kankrinit, juga kehadiran Na-piroxen atau amphibol, seperti aikirin, kemudian aikirin augit, atau piroxen yang amphibolnya biasanya dibekit sama arfedsonit itu yang warnanya agak biru gelap itu arfedsonit. Dan mungkin beberapa fase lain alkalin. Jadi contoh yang ini ya basanit, teprit, fonulit, ini beberapa kan ada di ini, di Muria ini. Juga di Ringgit Beser dan sebagainya. Juga di beberapa tempat di mana itu Sulawesi. Nah, bagian alkalin yang ultrapostasik ya salah satunya ini kimberlit, lamproit, susunit. Sebenarnya ya hampir seperti karbonatit cuma K-nya nggak banyak, tetapi yang banyak karbonatnya. Kimberlit juga ada karbonatnya, tetapi sekitar kurang dari 20% sebenarnya. Nah, terminologi tadi saya katakan bahwa granitoid itu sebenarnya juga banyak alkalinya, tetapi terbentuk dari magma yang saturated atau oversaturated silika, sehingga tidak menghasilkan mineral-mineral ini, feldspatoid itu. Tetapi jika kimianya itu ternyata Na-K-nya lebih dari Al-nya, ini juga umumnya berasosiasi ini dengan kehadiran REE itu. Kemudian kita kenal sebagai peralkalin. Sehingga seringkali di dalam beberapa paper ya langsung disebutkan batuan terkait REE itu dengan batuan beku alkalin dan peralkalin, atau seringkali peralkalin saja. Jadi kalau kita menyebut alkalin itu lebih dipakai untuk batuan beku yang mefik ya, sampai kadang ultramefik, sedangkan yang felsic biasanya kita kemudian menggunakan istilah peralkalin felsic atau peralkalin granitoid dan sebagainya. Ini juga sama-sama kaya. Ya, nanti tentu saja kita perlu tahu apakah granit di Bangka Belitung itu memang kaya atau tidak kan itu. Karena selama ini yang kaya kan hanya pleasure-nya saja kan. Ini nggak perlu saya jelaskan, ininya saja klasifikasi terkait dengan alkali, ada peralkalin, peraluminus. Peraluminus itu jika ininya aluminium yang lebih tinggi, sedangkan metaluminus jika Al-nya lebih tinggi, tetapi tidak termasuk Ca. Sebagian besar yang di Bangka Belitung itu lebih ke peraluminus. Pada umumnya yang karena collision atau apa itu lebih ke peraluminus. Kalau yang peralkalin lebih anorogenic atau spreading atau continental rifting. Oh, ini juga saja simpulan saja dari banyak klasifikasi. Intinya kalau peralkalin itu lebih ke anorogenic type, magmanya lebih banyak disuplai dari mantle, terutama metasomatism mantle oleh recycle subducting plate ya. Jadi alkalin ini juga umurnya juga tua, yang contoh-contoh yang di beberapa tempat di mana itu Afrika Timur, kemudian Amerika itu umurnya juga tua. Secara umum ini hampir sama dengan yang karbonati tadi, bahwa mineralisasi bisa pada ini REE dalam batuannya, batuan cyanide nephelin, tapi juga bisa di pegmatiknya, pegmatit granitnya, tapi bisa juga terkait dengan ini diseminasi saja, dan juga terkait dengan ini apa hidrotermal. Jadi cyanide nephelin dan granit peralkalin kemungkinan terbentuk dari fraksionasi magma yang basaltik alkalin. Jadi alkalin basaltik tadi kan lebih berasal dari ini mantle litosfer yang memberi pengkayaan mantle
reservoirnya, main reservoir di bagian bawah. Mineralisasi dapat terbentuk oleh proses ortomagmatik, kemudian pegmatik maupun hidrotermal. Jadi contoh terbaik yang mengalami ketiga proses ini adalah di String Lake ya, Kanada itu ada bagian di itunya, di granitnya, ada bagian di hidrotermalnya. Ini contoh sebaran batuan alkalin dan sebagian karbonatit di dunia. Sebenarnya terkait dengan ini, proses ini, Bangka Belitung itu juga lengkap. Artinya ada magmatic depositnya, misalnya thorium, RE, ada hidrotermalnya, misalnya timah, tapi juga ada placer depositnya. Di sana juga ada aluminium lateritnya dan sebagainya. Jadi semua proses di Bangka Belitung juga lengkap dari magmatic deposit, hidrotermal deposit, sampai ke weathering processes itu. Nah, ini contoh sebenarnya secara umum rare earth elemen di dalam kerak itu sekitar ini. Jadi kalau di total RE-nya tadi saya sampaikan sekitar ya 200-an ppm lah gitu. 200-an ppm. Kemudian kalau dia menjadi ekonomis itu harus sekitar ini. Sekitar ya 0,5 sampai 1,5% itu. 1,5 itu 1% itu sekitar 10.000 ppm. Itu standar yang ekonomis di beberapa tempat ya. Ini contoh di ini di Cina karbonatitnya itu La-nya juga sekitar ini, sekitar 2.100 ppm, 2.100 ppm, jadi 0,2% itu. Terus ceriumnya sekitar 0,3%, jadi cukup banyak. Nanti kita lihat apakah kita itu cukup ekonomis. Kemudian ini beberapa sebaran yang menunjukkan, jadi sebagian besar dari sebaran ini yang warna biru ini karbonatit itu saat ini 60% itu diambil dari karbonatit. Ini bukan produksinya tetapi resources-nya. Resources terbesar itu karbonatit, kemudian alkali igneous rock, kemudian hidrotermal terutama IOCG, kemudian placer. Ion adsorption ini kecil, sekitar 1-5%. Tetapi sekarang itu produksinya besar. Karena apa? Karena mudah sekali mengekstraknya. Jadi kalau dilihat dari sini, resources-nya tidak banyak ion adsorption di sini, tetapi karena mudah sekali mengekstraknya, sehingga orang banyak mengambil produksi di sana. Kemudian kalau latrik di ion absorption banyak yttriumnya, lantanium, sedangkan di primary karbonatit itu banyak mengandung ceriumnya gitu. Mineralisasi secara umum tadi saya sampaikan ada dua, light REE dan heavy REE. Light REE diproduksi umumnya di karbonatit, sedangkan high-nya banyak di ini, banyak di ion adsorption itu. LRE juga banyak didapatkan di monasit, terutama di Belitung, Bangka itu di monasit itu banyak ini dijumpai itu. Tetapi problemnya yang tadi sudah saya sampaikan juga, monasit yang ada di Bangka Belitung, hancuran dari itu banyak mengandung thorium dan uranium gitu. Baik karbonatit maupun monasit tidak signifikan mengandung ini high RE. Jadi dua-duanya tidak banyak mengandung heavy red element. Yang banyak mengandung heavy red element itu di ion adsorption-nya. Dan juga sebagian di batuan alkalinnya sebenarnya. Jadi tantangan menarik kalau di kita misalnya tidak banyak heavy red element-nya, mungkin kita juga nanti akan mencari di batuan alkalin yang sebenarnya juga tersebar di beberapa tempat di Indonesia. Endapan yang mengandung high red element seperti di ion adsorption Cina itu kadarnya rendah, tetapi lebih ekonomis untuk ditambangan.
Dampak lingkungan yang perlu diperhatikan jika nanti kita itu ya tadi monasit yang kita punya itu banyak mengandung thorium sekitar berapa ya, sekitar 5% sebenarnya, dan uranium sekitar 1%. Tentu saja ini perlu penanganan yang hati-hati ya. Mungkin salah satunya itu kenapa kita sering banyak diskusi tentang REE tapi sampai sekarang juga belum jalan. Mungkin salah satunya karena monasit yang kita punya itu mengandung banyak thorium. Kemudian ini sedikit saja sebaran, ya kalau kita lihat ini produksinya saja Cina sampai tahun 2016 itu masih memegang kunci REE. Jadi salah satunya kenapa kok semua industri di dunia itu banyak mendirikan pabrik di Cina, ya karena dua-duanya ada di sana. Sumber daya manusianya dan sumber daya mineralnya itu ada dua-duanya di Cina itu. Jadi punya alasan yang kuat ketika perusahaan-perusahaan mobil, gadget itu memproduksi di sana. Ya hanya memang mulai tahun 2017-an mulai agak menurun, dan ini diyakini bisa menjadi ini post Chinese era. Jadi kita sekarang ini mulai giat itu tentu saja salah satunya siapa tahu bisa mengganti atau bisa mengambil bagian dari era post Cina ini. Baik Pak Tarto. Pak Tarto. Ya. Boleh bertanya Pak? Ya. Silakan. Ini Indra Haryono Pak. Mas Indra. Saya introduction dulu tahun 2015 kebetulan saya ada project Pak, salah satu project yang mungkin bisa dibilang kalau dulu dari owner perusahaannya itu ambisius gitu Pak. Ambisiusnya begini, dia menggandeng juga Dr. Arifudin Idrus dari UGM Pak. Ya, oke. Ini terkait dengan REE, Gimana anunya? Eksplorasinya? Eksplorasinya di Mamuju Pak, Sulawesi Utara. Oke, Mamuju ya. Nah tahun 2015 kebetulan saya bergabung dengan timnya. Kemudian ini di sana ini yang saya sedikit tadi dari penjelasan Bapak yang saya tangkap bahwasannya berkembang di batuan peralkalin Pak ya. Iya, peralkalin granit. Baik, peralkalin granit. Kalau di dunia ya. Baik, itu di granit. Jadi dia ada perbandingan antara granit yang di Bangka Belitung dengan granit yang di Mamuju Pak. Pada saat itu kebetulan pencetus idenya itu Pak Godang Saban Pak. Godang Saban dari Afrin. Oke. Pertanyaan saya adalah itu kimia ya kayaknya. Iya Pak. Iya kimia Pak, betul Pak, kimia. S2-nya dia. Tahu ya. Ya. Pertanyaan saya adalah ketika kami melakukan eksplorasi tersebut, saya menjumpai memang di lapangan batu di daerah tersebut di Mamuju itu lebih didominasi oleh granitoid dan sedikit nepelit Pak. Waktu saya ketemu di lapangan. Granit? Nah, granitoid dan ada nepelit Pak. Nephelin. Iya, nephelin. Kemudian saya pertanyaannya nih untuk Pak Tarto, itu kemarin saya eksplorasi dengan dipandu seperti itu, kebetulan dari Pak Arifudin Idrus juga tidak mengerti Pak masalah REE karena memang hal baru, kita diajak ikut serta. Ya. Itu apakah memang eksplorasinya kalau itu kemarin dari soil Pak, dari soil yang sifatnya mikanya yang diambil untuk diteliti. Apakah itu eksplorasi yang baik? Maksud saya secara konsep eksplorasi untuk RE itu benar apa tidak? Itu pertanyaannya Pak. Kemudian yang kedua, kalau apakah ini kadang tadi mengacu ke kita sampai metode eksplorasinya, untuk penambangannya sendiri apakah sudah ada udah ada sistem yang baku untuk di Indonesia, mengingat REE yang masih baru gitu Pak untuk di kalangan geologis Indonesia Pak, di MGEI juga. Mungkin itu Pak pertanyaan. Mas, bagus pertanyaannya. Saya
merasa bahwa mungkin seperti juga kemarin disampaikan Pak Pras mungkin ya diskusi tentang Indonesia Timur itu, karena Indonesia Timur sebenarnya kan banyak dikontrol oleh ini giant extension itu, artinya oleh proses ekstensi yang dikontrol oleh rollback. Jadi beberapa magmatisme yang juga salah satunya membentuk granitoid di Sulawesi sampai ke Seram itu banyak dikontrol oleh magmatisme dari upwelling asthenosfer gitu. Jadi saya kalau tadi Mas Indra cerita ada nephelin, mungkin granitik di sana lebih peralkalin daripada di Bangka Belitung, karena Bangka Belitung sebagian besar data yang saya lihat itu lebih ke peraluminus itu, tidak banyak yang alkalin. Dan saya lihat data itunya, data analisa di batuan granitoidnya itu juga tidak menunjukkan grade RE yang cukup tinggi sebenarnya di Bangka Belitung. Kenapa anunya tinggi? Placernya tinggi? Ya, mungkin akumulasi yang banyak dan juga karena ini sebagai tailingnya timah mungkin saja menjadi lebih terkonsentrasi. Tapi dari sisi itu enggak. Dan kalau di Sulawesi saya belum melihat datanya. Kalau pernah ada datanya enggak, Mas? Data RE-nya atau total RE-nya di batuan granitoidnya itu berapa ppm atau syukur bisa lebih dari 1%. Untuk data granitoidnya itu kalau nggak saya salah Pak, itu kalau nggak salah ingat, karena 2015 itu kan waktu itu kita konsep eksplorasinya itu boleh dibilang acak Pak, random gitu. Jadi dia menggunakan bor tangan, mengambil sampel di lapukan batuan beku yang udah jadi soil Pak. Kalau tadi penjelasan Pak Tarto tuh yellow soil ya Pak ya. Yeah. Itu soilnya diambil, kemudian datangin orang dari Tiongkok Pak untuk menganalisis pakai zat kimia yang saya sendiri nggak tahu Pak, coba ngaduk-aduk aja itu. Oh, gitu. Kalau menurut dia Sifunya itu dia bilang rate-nya dari 0,01 sampai 0,05 ppm, jadi kecil sekali Pak. Ya, kecil sekali ya. Ya. Kalau normal kerak saja kan tadi saya sampaikan di depan itu kan sekitar 200 ppm, artinya total REE itu, atau mungkin ya treonya total rare oxide-nya itu bisa sekitar 200-an itu. Tapi kalau yang potensi beberapa tempat di dunia itu kan kalau yang itunya loh, yang batuan primernya kan bisa tadi ada 0,5 itu kan berarti kan sekitar 5.000 ppm. 50 ppm. Kalau 1% itu kan berarti kan sekitar 10.000 ppm gitu. Kalau 0,0 itu memang kan gini Mas. Jadi placer dan laterit itu kan itu unsur yang bertolak belakang kan itu. Artinya kalau kita mendulang emas, orang kan tidak akan mencari laterit emas kan itu. Kalau orang mendapati laterit nikel, laterit aluminium kan orang kan tidak akan mendulang placer nikel dan sebagainya. Jadi kalau banyak placer REE, kemungkinan besar di situ tidak banyak soil atau laterit REE-nya di sana. Gitu. Artinya kan kalau laterit itu kan berarti kan unsur ketika mengalami chemical weathering dia kan mudah leaching, berarti turun kan itu. Tapi kalau kemudian lapuk, maka kalau sudah leaching maka di set placer-nya kan tidak akan ada pengkayaan. Itu. Tetapi kalau tidak terjadi leaching ketika mengalami physical weathering, dia tertransport, maka dia akan terendapkan di sana. Jadi kalau placernya banyak, unsur itu berarti di soilnya nggak ada dan sebagainya. Lah. Kalau 0, itu ya menurut saya kecil. Dan kemungkinan ya, tapi walaupun ada informasi di mana ya, kalau di Bangka Belitung itu juga tidak banyak latrik sama ion adsorpsinya yang itu. Yang laporannya cukup banyak itu di lupa namanya, tapi di Sumatera Utara itu ada ion adsorption yang cukup
Jadi mungkin memang berbeda genetik itunya dan berbeda itunya mineraloginya gitu. Tetapi kalau yang dominan monasid itu umumnya tidak akan membentuk ion absorption pada umumnya. Berarti Jadi monasid itu Pak ya, berarti monasid tidak membentuk ion absorption Pak, secara teorinya Pak ya? ya artinya kan masih di dalam monasid berarti RE-nya itu. Oke. Ion absorption kan terlicing ya, terlicing kemudian unsurnya itu menempel di clay mineralnya kan itu. Ion absorption itu anunya. Artinya kalau ya seperti timah nikel artinya SN-nya masih di dalam mineral kasiteritnya kan itu. Jadi ya kita berarti mengekstrak monasidnya kan itu. Yang jadi masalah kan di dalam monasidnya kalau di tempat Bangka Belitung itu kan mengandung thorium uranium kan itu. Kalau menurut saya bagusnya juga mulainya bukan hanya di soilnya Mas, tapi tetap di primary rocknya itu juga tetap diambil. Karena kan latrit atau placer itu kan tetap sumber utamanya kan di itunya, di batuan granitnya atau batuan alkalinnya kan gitu. Itu placernya nggak dianalisa juga. Placernya nggak berkembang Pak. Kebetulan memang pada saat itu dari Pak Godang Sabannya sendiri bilang menurut dia gitu diskusi dengan Pak Arif lebih baik kita coba ambil di soil karena untuk trace ke batubara itu satu dari waktu itu masalah ini sih Pak, masalah biaya Pak, eksplorasi Pak untuk menekan cost gitu ya. Jadi diambilnya dengan bor tangan saja kurang lebih 10 sampai 15 meter. Tidak menggunakan, kalau mungkin pada saat itu kita menggunakan mesin bor seperti Jacro mungkin bisa lebih kena gitu Pak. Itu seperti itu. Ya itu salah satu kalau saya karena ada yang ini latrik dan ion absorption ada yang dibedakan. Karena kalau yang saya tangkap kalau di ion absorption itu ada di beberapa mineral lempung yang silikat itu Mas. Silikat itu karena artinya dia berada pada daerah yang tidak mengalami banyak oksidasi kan atau ekuivalen dengan supergene enrichment itu seperti apa itu pembentukan di misalnya copper sulfide dan sebagainya. Artinya apa? Artinya posisinya lebih dalam. Ya sama saja dengan nikel lah. Nikel itu kan ada yang di zona latrit sama saprolit itu. Ada saprolit yang dikontrol oleh chrysophrase sama apa namanya mineral bijinya nikel itu kan silikat. Artinya artinya posisinya harus di dekat zona reduksi atau di zona reduksi. Gitu. Jadi harus lebih dalam. Gitu. Kalau latritnya kan lebih atas memang. Mungkin kalau 10 meter itu ya masih zona latrit. Mungkin tidak banyak. Kalau terjadi pun ion absorption ya masih di bawahnya, Mas Intar menurut saya loh. Ya baik, seperti Pak. Itulah seperti ketika kita eksplorasi nikel kalau di dekat 10 meter kan mungkin yang banyak ya besinya saja. Kalau nikelnya mesti harus lebih dalam lagi di zona saprolitnya kan, kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya ion absorption itu ya ekuivalen dengan zona saprolitnya itu. Sama saja kan dengan aluminium boksit. Aluminium boksitnya kan karena boksit itu mineral-mineralnya oksida, dia di dekat permukaan. Tetapi kaolinitnya karena silikat dia harus lebih di zona reduksinya kan gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi lebih dalam itu. Tetapi semuanya juga dilihat dari itu morfologinya. Morfologi itu terkait dengan nanti ketinggian kedalaman dari water table-nya itu. Artinya muka air tanahnya ya seperti apa. Artinya kalau di daerah dataran yang tinggi tentu saja nanti zona leachingnya kan bisa panjang. Kalau daerah yang agak miring-miring zona leachingnya kan cuma pendek. Lah itu juga harus dipelajari dulu untuk kemudian mendesain kira-kira sampling yang representatif itu harus kedalaman berapa untuk morfologi yang seperti ini misalnya gitu Mas Intar, kira-kira gitu kalau menurut saya. Cuma tadi saya agak bingung diambil di mineral apa? Itu Mika Pak, iya Mika. Jadi dari posisi Timbak ini ya kimia mineral berarti itu. Kimia mineral Pak, betul. Kimia mineral ya, diambil dengan, jadi soil. Iya. Kemudian
itu juga sempat tes XRF juga Pak, cuman memang hasilnya nggak signifikan. Memang saya lebih penjelasan Pak Tarto dengan Pak Arif pada saat itu sama Pak. Kalau saya ingat ya, penjelasan Pak Tarto saat ini dengan Pak Arif itu sama, cuman mungkin karena itu prospeknya ke bisnis Pak, ambisius gitu Pak. Oh, Jadi kaedah-kaedah untuk eksplorasinya tidak dijalankan gitu loh, dilewati. seperti itu. Dilewati, betul. Jadi hanya mengambil simpelnya aja, diambil soilnya, paling dalam itu cuma 20 meter Pak. Dengan bor tangan itu pun pengerjaannya sangat lama. Dan Kemudian untuk ini Pak, untuk iya Pak, halo? tidak banyak yang ini grade-nya gede ya? Tidak ada, itu tidak Pak, tadi dari 0,001 sampai 0,005 PM itu paling besar Pak. Jadi dikatakan bisa dibilang belum ada bukti gitu loh menyatakan bahwa karena dia asumsinya tipe granitnya mirip, padahal tipe granitnya sendiri berbeda kan dengan yang di Bangka Belitung. Mungkin settingnya berbeda Kalau menurut saya. ya, Ya. Ya Pak, iya Pak, betul. Mungkin settingnya berbeda. Untuk teknologinya sendiri gimana Pak? Teknologi, maksudnya begini, ketika tahun 2015 itu saya dapat selentingan informasinya untuk penerapannya mengangkat rare earth element ke atas Pak, ke surface itu menggunakan sistem inject itu seperti apa? Apa saya nggak tahu juga Pak, bagaimana Pak? Kalau itunya saya juga nggak banyak tahu kalau untuk itunya, untuk apa namanya, mining itunya, desainnya. Maksudnya mengangkat itu gimana? Mengangkat itu anunya, maksud Pak Masinta itu ekstraksinya atau gimana? Ekstraksinya Pak, ekstraksinya. Jadi tadi memecah dari monasitnya untuk menghasilkan elemen murninya gitu loh Pak. Ya nanti coba kalau sampai berminat, kemarin kan sebetulnya kan saya sama teman tambang Pak Edi Winarno itu mengisi diskusi elemen di tambang itu juga ini. Beliau yang menjelaskan tentang ini, tentang metode ekstraksinya itu. Saya waktu itu belum minta slide-nya, tapi beliau menjelaskan tentang itu. Tetapi saya dengar di Badan Geologi sama kerjasama dengan apa ya? Mungkin di PT Timah atau apa itu sudah bisa sebenarnya. Artinya kita sudah mampu nanti pemurniannya itu memaintain ini thorium sama uraniumnya. Ya intinya sebenarnya di situ. Intinya bagaimana membuat lingkungan itu nanti aman lah, agar radioaktifnya bisa itu memang pekerjaan yang tidak mudah, artinya, tapi kan mesti harus bekerja sama dengan Batan kan, intinya kan harus ada, karena pihak yang saat ini diberi wewenang penuh oleh pemerintah untuk jadi ya harus diskusi dengan Batan. Tapi kalau sistem detailnya kemarin ada beberapa sistem, saya lupa tapi masih ntar. Nanti kalau sampai berminat saya minta kata kirim nanti. Kita sudah mampu sebenarnya memisahkan re-element, membentuk total re-element oxide dengan memisahkan dengan radioaktifnya. Sama saja sebenarnya, apakah kalau kita pertanyaan anunya kan ketika radioaktif kita tuh sebenarnya udah bisa belum tuh menggunakan thorium uranium untuk nuklir itu, ya jawabannya kita sudah bisa. Tapi itu tadi belum mendapatkan izin dari badan ini energi nuklir dunia itu katanya kan seperti itu. Gitu Mas Intar. Kalau detail itunya saya belum tahu, nggak tahu, artinya mungkin teman-teman tambang yang bisa memberi penjelasan dengan baik. Baik Pak Tarto, terima kasih Pak Tarto penjelasan. Oke. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan tadi sampai ini. Ini sekarang terakhir. Ya ini ya, mudah-mudahan kita bisa pos era ini. Kemudian bagaimana nih? Ini mungkin sedikit juga. REE cukup banyak. Ini juga ada informasi lah ini.
di Bangka Belitung Singkep ini sumber daya ini dari tiling ini total red element itu sekitar ini 700-an ribu ton itu katanya, cukup lumayan banyak nanti itu. Sedangkan dari placernya, artinya placer bukan tiling, 17.000 ton. Kemudian lah ini ada informasi Tapanuli Utara nih, laterit Sumatera Utara itu kandungan RE cerium dari ion adsorption katanya sampai ini 14.000 ton itu katanya, cukup lumayan. Cuma saya juga belum tahu kalau di sana di laterit di Tapanuli Utara itu. Kemudian monasit, ya ini tadi kan menjadi problem karena 6% itu thorium, 0,3% itu uranium. Tentu saja seperti pertanyaan Mas Itar tadi, ekstraksinya gimana kan? Apakah kita cukup banyak? Ya sebenarnya seperti yang disampaikan tadi Mas Itar, di Sulawesi itu cukup banyak granitoid. Ini sampai ke sana ini, kalau penjelasan ini papernya Ponal ini sampai juga di Seram ini beberapa batuan, di sini ada batuan ini, batuan namanya ambonit ya. Ambonit itu juga relatif seperti karbonatit sebenarnya, pembentukannya dari upwelling asthenosfer kemudian sampai ke permukaan karena adanya ini rollback subduction dari tenggara ini dan juga dari utara ini, dari utaranya Sulawesi, sehingga di daerah sini kemungkinan kan daerah ekstensional ya. Jadi ekstensional ya mungkin kan sedikit bisa lebih mirip continental rifting atau backcut rifting daripada collisionnya pembentukan granit di Bangka Belitung. Jadi makanya tadi mungkin bisa juga di sini lebih banyak hadir ini Nephelin. Beberapa tempat juga saya pernah menjumpai ini apa namanya, Tragit sama apa di daerah mana ini, saya lupa tengah. Jadi sebenarnya cukup banyak. Nanti kalau teman-teman atau Mas Itar itu bagusnya dicari referensi kandungan REE, batuan-batuan beku di seluruh Indonesia, kemudian baru membuat desain mau melakukan eksplorasi di daerah mana itu. Memang sementara ini kan orang yang paling concern kan Bangka Belitung yang terkait dengan monasit placer-nya. Ini mungkin nggak perlu saya jelaskan kenapa, ya tadi artinya kalau melihat diagram ini kan sebagian besar komponen ke depan nanti kan banyak menggunakan REE. Nah, ini juga contohnya bahwa dari ini tahun 2032 aja kita belum banyak sama sekali menggunakan REE, tahun 2012 itu hampir semua red element sudah digunakan di dalam industri, baik industri energi, kesehatan, informasi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang terakhir untuk timeline-nya, ini yang warna coklat ini adalah penggunaan REE, itu ke depan itu bersama aluminium yang paling akan paling banyak digunakan. Di samping ada platinum dan sebagainya. Tetapi yang lainnya tidak lama lagi mungkin habis. Jadi makanya kenapa kok sekarang banyak orang akan eksplorasi REE, karena kemungkinan industri ke depan itu banyak menggunakan komponen REE. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, Mas Fian. Monggo kalau masih ada pertanyaan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Pak untuk materinya yang sudah dipresentasikan. Mungkin teman-teman silakan pertanyaan jika ada atau diskusi sambil nunggu. Memang ke depan ini industri baterai ya Pak ya, yang bakalan akan dibutuhkan ya, karena sekarang ke depan itu kita akan mengurangi kebutuhan ini kan, bahan bakar fosil ya. Jadi baterai itu akan jadi booming ini. Dan ini tepat sekali kita bisa belajar REE di sini. Apa Pak? Ya nikel, REE, ya aluminium mungkin sangat penting ke depan. Untuk baterai Pak ya? Iya. Ya, mana baterai ini akan
jadi ini sumber kelistrikan lah ya. Ini saya lihat ada yang dari Jepang juga nih. Siapa Pak? Ini kayak ada nama Adi Sulaksono. Oh, ini Adi ya. Halo. Ini... Halo Mas Adi. Sehat Pak. Gimana? Sudah pulang Jogja atau masih di Jepang? Masih di Jepang Pak. Masih di lockdown nggak di sana? Masih Pak. Tapi udah dicabut sih itunya. Udah hampir dicabut ya? Sudah dicabut Pak. Oh sudah ya tapi. Sudah. Jadi Adi masih di sana ya, Di? Masih Mas Fian. Oke lah. Segera cepat selesai ya. Udah mau selesai itu. Amin. Oh ya. Diskusi lah di sini, diskusi. Ilmunya dibagikan lah. Itu udah, Pak Tarto udah. Ya diskusi aja, macam kalau ada yang kita pengkayaan Ya, seperti pertanyaan Intar tadi, pengkayaan pengetahuan lah bagi kita. Ini Pak berarti untuk di daerah aktif margin itu RE nggak terlalu kaya ya? Ya selama ini memang sebagian besar di continental rifting sama itu. Ya mungkin ke depan saya nggak tahu karena mungkin aktifnya seperti kasus Diti saya juga nggak tahu. Mungkin nanti Mas Adi bisa memberi informasi apakah batuan beku di Grasberg itu RE-nya cukup tinggi atau tidak. Kalau settingnya kan sebagai collision apa namanya Mas? Collision delamination ya, artinya kan breakup itu berarti ada asthenosfer yang upwelling ke atas, tetapi saya nggak tahu apakah asthenosfer di situ terkontaminasi atau mengalami metasomatisme recycling dari subducting plate yang jatuh atau tidak, kan mungkin bisa menarik. Artinya kita juga bisa, kalau saya tangkap kan sebagai besar baik karbonatit atau alkalin itu melibatkan metasomatisme mental oleh subducting plate yang menunjam, yang umumnya kan mungkin kayak akan Na2O, kayak akan REE, kayak akan CO2 dan sebagainya. Kalau aktif kan umumnya kan memang ada dua kasus. Umumnya kan sebagian besar kan dehidrasi dari mental weight itu. Dehidrasi weight, kemudian mungkin kan di bagian batas antara mental dengan bagian mental litosfer dan asthenosfer kan biasanya kan terakumulasi di reservoirnya di sana. Jadi umumnya kan memang tidak membentuk alkalin itu, Mas Fian itu. Yeah. Artinya alkalin itu paling kemungkinan ya di backup-nya, di bagian jauh dari palungnya kan, misalnya magmatisme jauh dari palung atau backup riftingnya, dan sebagian besar alkalin itu ya di anorogenic memang. Ya lebih ke keratonik ya Pak ya. Tadi ya, saya lihat keratonik yang mengalami rifting kan itu. Tadi saya lihat juga lebih ke core-nya Sundalen sendiri ya, kalau yang di barat itu. Iya mungkin. Dan kalau di Tapanuli itu, kayaknya tadi titiknya itu di batolitnya Woyla itu ya. Di titik di Woyla ya, saya belum tahu persis kalau titiknya di mana itu. Ya, tapi katanya ada ion absorpsinya di sana gitu. Menarik nih Pak ya. Jadi kalau ini pemerintah masih belum ada regulasi untuk ini ya Pak ya, untuk penambangan RE ini ya, masih dipegang oleh Batan ya? Enggak, kalau RE-nya boleh dengan perusahaan, tetapi kan radioaktifnya yang Batan itu. Kan problemnya kan ketika RE bersama dengan radioaktif kan itu. Jadi harus bekerja sama atau itu. Jadi kan seringkali kan gini kan. Jadi kadang-kadang kan sisian kalau radioaktifnya sudah diklaim itu sebagai pecandangan negara misalnya kan gitu. Pecandangan negara berarti kan ya sudah, berarti ya yang mau mengajukan IUP RE kan berarti dibanding dulu kan, karena itu
kecantikan negara radioaktifnya kan itu. Maka seringkali kan dulu-duluan memproklamirkan dulu seperti mungkin yang dilakukan Mas Itar tadi, wah ini banyak RE-nya langsung diajukan IUP dulu sebelum diketahui ada radioaktifnya misalnya gitu. Ya mudah-mudahan undang-undang Minerba yang baru ini revisi ini nanti kan peraturan-peraturannya bisa mengakomodir itu, Mas. Kan baru saja kan 3 minggu yang lalu atau itu kan sudah disahkan oleh DPR kan, tinggal menunggu pengesahan dari Presiden. Mudah-mudahan nanti bisa mengakomodir. Memang kan semua undang-undang itu kan menjadi peraturan-peraturan itu kan menjadi dua sisi yang bisa menjadi diskusi yang menarik ketika kita mengakomodir kepentingan negara nanti eksplorasinya mandek gitu. Ketika kita memberi banyak kompensasi ke pengusaha eksplorasi jalan, nanti banyak orang berteriak, wah ini untuk kepentingan pengusaha ini peraturannya dan sebagainya gitu. Jadi serba salah memang gitu. Iya. Ya. Oke. Ini ada mau tanya nih dari Mitun ya, Pangnya 2009 ya. Kalau gini nih. Ya. Silakan. Halo, izin Pak. Wih, ini orang Bangka, mah aku wedi dong kok ini. Waduh. Gimana? Pensiun. Ya Pak, mohon maaf lahir batin Pak. Sama-sama, Tun, maaf lahir batin juga. Iya Pak, belum sempat soal ke rumah nih. Sekarang di Jogja apa? Iya Pak, di Jogja nih. Wah, aku punya kampus loh, Tun. Oke, monggo Pak. Ini Pak mau nanya, jadi secara umum untuk potensi REE ini apakah dia di dalam tubuh granit yang masih fresh, apakah di dalam rakeritnya, apakah di dalam endapan pressure-nya gitu Pak. Karena saya sempat eksplorasi di Papua Barat Pak, itu di granit kerabat, granit biotit, itu formasi kerabat umurnya itu jura Pak. Jadi kita sempat melakukan sampling di tubuh granitnya, granit yang fresh, di rakeritnya maupun di pressure-nya gitu Pak. Ya, sip. Jadi untuk hasil samplingnya itu kandungan yang bagus itu kalau di Papua itu di pressure-nya Pak gitu. Sama dengan Bangka Belitung berarti gitu. Ya, lebih kurang seperti itu Pak. Nah, tapi kalau menurut Bapak sendiri itu seperti apa Pak sebenarnya gitu Pak konsepnya? Apakah di tubuhnya itu sendiri ada, cuman belum ketemu atau bagaimana gitu Pak? Tubuhnya berapa, Tun? Ya cukup luas Pak ya. Enggak, maksudnya grade-nya sampling di batuan granitnya itu RE-nya berapa? Berapa ppm itu? Kalau secara ppm saya juga sudah lupa Pak ya, udah lama juga. Cuman seingat saya itu yang paling menonjol itu di pressure-nya gitu Pak. Saya juga masih simpen datanya tapi ya udah lama lah nggak dibuka gitu Pak ya. Intinya kan setiap tempat kan beda-beda, Ton. Tetapi kalau melihat penjelasanmu beberapa tempat di Bangka itu kan sebagai pressure dan mineraloginya sama, monasit dan cyanotime. Monasit, cyanotime sama ada itu juga Pak. Apa namanya itu? Zirkon Pak, zirkon. Ya. Ya, artinya kan kalau di Cina misalnya di karbonatit itu kan banyak mineraloginya kan basnasit sama satunya apa ya, alanit atau apa itu kan memang lebih mudah terleaching ketika mengalami chemical weathering tuh. Sedangkan monasit kan lebih sulit itu. Artinya kan kalau mengalami chemical weathering
itu kan berarti kan unsurnya kan akan turun kan itu. Bisa di ya kedalaman tertentu di zona oksidasi, bisa juga sampai ke zona reduksi kan itu. Artinya kan bisa membentuk laterite deposit atau ion adsorption kan itu. Tetapi kalau mineraloginya lebih banyak tadi monasit ya contoh kuatnya, maka kan dia kan tidak mudah ter-breakdown kan, tidak mudah ter-leaching atau RE-nya di dalam monasit. Artinya apa? Artinya ya dia kan tetap ada sebagai monasit. Artinya ketika physical weathering terjadi, maka dia akan hancur membentuk detritus yang tertransform membentuk placer deposit. Tetapi kan dua-duanya kan tetap harus sumbernya ada di itunya kan batuan induknya primary depositnya. Primary deposit bisa tidak terlalu kaya, tetapi kemudian karena pleasure-nya itu cukup lama kan bisa saja kan terkonsentrasi cukup baik kan. Oke. Tapi kalau jadi tergantung kalau misalnya cukup kaya, tetapi kalau umurnya Kinozoikum dan misalnya tertransport belum cukup lama kan mungkin tidak ekonomis pleasure-nya dan sebagainya. Oke. Jadi dia ya macam-macam, beberapa tempat kan bisa juga di perakalin granit mana ya string lake atau apa itu bisa ada dua-duanya itu. Baik di primary depositnya maupun di itunya kan itu. Oke, Pak. Maupun di latriknya sama saja kalau kita nanti suatu saat ada porphyry deposit, di porfirinya juga terkonsentrasi banyak, kemudian mengalami supergen enrichment, ada pengkayaan sekunder juga boleh-boleh saja kan. Tetapi ketika hipogennya tidak banyak, tetapi pelapuannya cukup intens, bisa membentuk pleasure yang cukup banyak juga bisa gitu. Kira-kira gitu kan ya. Tapi itu tadi, apakah dia sebagai laterite atau sebagai pleasure ya tergantung apa. Ya Pak, sama. Ya. Ya tergantung itu sama tadi. ada. Oke. Ada ilmenit Pak. Ilmenit juga cukup kaya seingat saya Pak. Ilmenit itu ya TiO2. Ya artinya kalau ilmenitnya banyak kan berarti kan itunya lebih S-type atau S-type granitoid kan itu. Mungkin sama saja di beberapa Bengkulu Bangka kan juga ada itu, ada yang S-type ilmenitnya banyak, ada yang E-type yang magnetitnya banyak. Artinya kalau ilmenitnya banyak bisa saja nanti kaya akan titaniumnya gitu. Artinya itu menunjukkan kemungkinan lebih sebagai S-type granitoid daripada I-type granitoid itu. Oke Pak, nuwun Pak ilmunya Pak. Oke, sama-sama tuh. Ya. Pak, ini ada yang tanya lagi teman-teman? Kita berdiskusi. Kalau enggak saya ini Pak diskusi aja nih untuk monasit basanit ini kan dia ada di house rock-nya waktu masuk ke placer itu kan dia weathering kan Pak ya. Weathered ya. Iya, karena lapo. Ya, si mineral ini cukup survive juga ya sehingga dia masih ada di placer gitu. Padahal dia termasuk golongan alkali ya. Yang mudah gampang teralterasi karena proses pelapukannya itu sendiri gitu. Gimana Pak? Saya agak awam nih. Gimana? Putus-putus ya Pak ya? Enggak. Kalau basnasit, setahu saya tidak banyak yang membentuk placer. Gitu. Kalau yang monasit ada ya? Ya itu kan sama saja dengan kasiterit itu juga. Artinya kasiterit, monasit, zirkon itu memang bandel lah itu. Artinya SN pun kan juga dia tetap masih berupa mineral biji sebagai kasiterit itu. Oh, jadi dia survive terhadap ini ya, weather ya? Iya, jadi cukup tahan menghadapi pelapukan itu. Oke, ya. Ya itu tergantung ikatannya dan tergantung itunya semuanya. Artinya
Saya tidak tahu persis kan, tapi tentu saja kan ada banyak faktor yang mempengaruhi itu. Artinya mulai dari pembentukannya dan sebagainya. Misalnya sama-sama silikat, misalnya olivin dengan feldspat, misalnya alkali feldspat kan sama-sama silikat, tetapi kan karena olivin terbentuk pada temperatur tinggi, dia di permukaan lebih tidak stabil kan, lebih tidak tahan mengalami pelapuan daripada alkali feldspat misalnya kan seperti itu. Oke, jadi survive ya. Ya. Baik, ini ada pertanyaan nih dari Intar lagi, silahkan. Ya Pak, halo Pak, Assalamualaikum. Oke, ini mau bertanya tadi terkait ini Pak, disentil masalah supergen enrichment Pak ya, pengkayaan supergen. Oke, jadi posisinya untuk mineral elemen ini kan seperti yang dibilang oleh Mas Bia tadi, dia apakah tidak terlicing gitu. Apakah konsepnya itu dia sama Pak dengan supergen enrichment? Jadi maksud saya di dalam batuan bekunya itu source-nya dia terlapukkan. Yang ada di benak saya itu jadi seperti calcosite blanket Pak. Apakah seperti itu atau mungkin ada teori-teori yang memperkuat bahwasannya dia harus di source atau di soil seperti yang dijelaskan oleh Pak Tarto, gitu Pak. Sebentar, agak putus-putus tadi. Diulangi yang terakhir tadi, Mas. Ya, itu apakah rare earth element itu dia posisinya bisa seperti supergen enrichment gitu loh Pak. Pengkayaan, jadi dia menyelimutin gitu, terakumulatif di satu tempat, termampatkan ya kan, hasil leachingnya seperti calcosite blanket gitu Pak, seperti calcosite blanket. Oh ya, iya relatif sama. Artinya kan tembagaannya salah satu unsur yang paling mobile gitu. REE mungkin relatif kan macam-macam. REE itu ada yang mungkin kan sangat tidak mudah lapuk, ada yang mudah terlicing kan, dan kemudian sebagian semi mobile. Artinya sama, kalau FE itu kan ada yang immobile, misalnya Ferry ya, artinya FE 3+ itu kan, tapi yang FE 2+ kan relatif mudah ini, sedikit semi mobil seperti nikel kan, dia turun ke bawah gitu. Artinya kalau CO tadi kan kalau dia turun ke bawah, jadi sebenarnya juga tidak semua, misalnya CO ada banyak CO plus di dalam zona pelapukan kan juga seperti kita lah, artinya ada yang mudah tergoda, ada yang tahan tergoda. Artinya begitu terlicing ya ada yang tergoda, dia kemudian ikut masuk di gutite atau di oksida besinya. Tapi kemudian ada yang turun lagi, tapi masih di zona oksidasi, misalnya kalkosit CO-nya, dia tergoda oleh karbonat membentuk apa itu namanya azurit sama yang hijau apa tuh? Azurit sama satunya apa? Siderit. Bukan. Azurit sama apa Ton? Yang di Selogiri. Malakit Pak. Malakit. Nah itu bisa karena apa? Karena di situ ada karbonat. Kan dia reaktif membentuk itu. Tetapi ada juga yang mungkin turun ke bawah sampai ke zona reduksi. Artinya CO kemudian membentuk kalkosit, membentuk kovalit atau membentuk digenit itu, Mas. Ya sama, artinya AL pun juga seperti itu. AL, RE nanti juga turun itu, ada yang nanti terbentuk di dekat permukaan membentuk lateritik, ada juga yang ke bawah lagi membentuk ion adsorption dan sebagainya. Ya posisinya seperti itu, artinya unsur yang terlicing itu nanti ada yang immobile, hanya di permukaan saja, contoh ekstrimnya Fe, ada yang semi mobile di zona oksidasi bagian bawah, baru kemudian bersenyawa lagi, ada yang sangat mobile, dia baru mau bersenyawa, mau nikah ketika di zona reduksi saja kan. Jadi seperti nikel itu ya seringkali ada itu di zona fluktuatif, ada yang di zona oksidasi, ada di zona reduksi, nanti dia bersenyawa lagi dengan unsur lainnya. Kira-kira gitu, Mas. Kira-kira gitu, Mas Itar ya? Baik, Pak. Oke. Bisa ditangkap ya?
Bisa ditangkap dengan baik. Artinya masih dalam teorikal yang sama Pak ya dengan kalkulasi blanket. Jadi bayangan saya selama ini masih belum tergantikan gitu Pak sejak 2015 tentang REE gitu Pak. Ya, artinya kan banyak teori ya ion. Memang ada ion absorption kan biasanya klaynya ada yang aluminium, ada yang ilit, ada yang itu kan beberapa berarti kan silikat. Kalau silikat kan berarti kan bukan di zona oksidasi kan, di zona reduksi di bawah water table. Kalau di bawah water table kan terminologi standarnya kan kita mengenalnya sebagai pengayaan supergen kan gitu. Kalau yang di atas di oksidasi full itu kan biasanya kita mengenalnya sebagai zona residual atau zona lateritik kan biasanya kan seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Tarto atas Sama-sama. ilmunya Pak. Baik. Kita udah mau jam 3 ya. Pak Tarto juga ada sesi berikutnya nanti 3:30. Monggo yang lainnya nanti juga pindah ke itu. Iya, ya, Pak. Oh, Pak, ininya Pak, linknya belum dapat, kalau bisa dapat linknya. Oh ya, nanti selanjutnya saya kasih itu ada. Mas itu artinya mungkin dari pengalaman di geologi kelautan ya, yang banyak mineral berat kan mungkin bisa lebih bagus itu pengalaman itunya nanti. Pak, satu pertanyaan lagi Pak. Ini kebetulan Pak Tarto sekarang jadi dekan ya Pak ya. Selamat jadi dekan FTM. Terima kasih. Untuk REE ini sendiri, dulu zaman waktu saya kuliah kan belum pernah dapat ya. Ini sekarang mata kuliah pilihan atau yang akan dijadikan mata kuliah pilihan atau sudah ada? Enggak ya, dia bagian dari itu saja, endapan mineral. Kalau yang agak sedikit lebih ya di eksplorasi bahan galian logam itu Mas. Pilihannya eksplorasi bahan galian logam. Jadi khusus REE saja enggak. Oh, sudah termasuk di mata kuliah endapan mineral waktu itu ya? Ya nanti kalau Mas Adi pulang kan suruh buka sendiri itu REE itu. Sama itu. Nah, sekarang stoknya orang udah enggak ada, artinya tinggal endapan mineral, tinggal saya sama Pak Agus Harjanto itu. Ya. Ya nanti teman-teman yang banyak bekerja di perusahaan ya akan lebih sering kita panggil di kampus lah untuk memberikan ya sharing ilmunya gitu. Ya benar. Itu justru pengkayaannya juga ada di situ. Mungkin alumni itu bisa memberikan sharing session ya Pak ya. Ya kadang kalau di alumni corner ya. Oh ya. Okay, baik. Alumni corner ya. Hari ini Pak ya, ini kan agendanya alumni corner ya sebenarnya. Yang sore nanti nih. Ya. Oke. Baik Pak, ini saya tutup karena waktunya kita sudah jalan 2 jam Pak ya. Kami ucapkan terima kasih Pak Tarto untuk waktu juga ilmu yang sudah dibagikan Pak, diskusi siang sore ini tadi. Ini saya mewakili teman-teman angkatan 2001 juga, selain 2001 juga ada beberapa yang lain. Ada kakak kelas saya, ada adik kelas saya juga. Ini cukup ingin mendengar lagi Pak, refreshing. Terutama juga saya yang sudah lama nggak bersentuhan lagi mineral, ini jadi refreshing bagi saya juga Pak. Terima kasih Pak, karena ini online jadi tidak ada momento ya Pak. Mungkin dibuka videonya di print screen biar saya tadi pakai handphone, ini di PC tidak ada kamera, jadi mau di capture ya Pak? Iya, di print screen aja. Saya lupa tadi mau di recorder. Lupa. Ini sudah ada yang merekam tadi. Salah satu teman sudah ada yang merekam, mungkin Agus Budi kalau nggak salah sudah merekam nanti, atau mau di-share ke Pak Tarto. Ini videonya Mitun, perlihatkan wajahmu Tun. Oh ya, mungkin ini teman-teman kalau ada videonya silahkan dibuka. Nanti lah ini semua udah. Wah, si Adi tambah gondrong itu. Adi, apa kabar Di? Rawani potong Pak Di ini kan. Halo Mas, sehat Mas. Potong mahal Pak. Ya. Saya tak potong sendiri, nggak berani, mau ke tukang potong nggak boleh, istri saya. Ini mau di capture dulu ya Pak ya? Nah, capture dulu. Yeah. 1, 2, 3, cheese. Yes. Ini ada yang nggak kelihatan nggak apa? Kalau Ufian ini lurus gitu. 1, 2, 1 Pak, cuma 1.
Ini enggak. Nah, Oke. nah, Anto tuh keren tuh, Pak. Makasih juga rekan-rekan, saya senang juga bisa ketemu teman-teman alumni yang ya mungkin dulu saya ya banyak membuat report dan sebagainya ya, mumpung masih lebaran ya mohon maaf lahir batin juga ya. Ya, Ya, Pak. sama Pak. Ini Sama-sama, lama Pak. Mas Adi. Terima kasih Pak Tarto. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih, Pak. Udah nggak ke lapangan, Dik? Mungkin itu Enggak, Pak. Tinggalan Tahun ya. depan. Enggak lagi, Pak. Kalau Mas itu udah selesai belum? Sinten, Pak? Unsut itu, Mas apa? Belum, Pak. Udah. Belum selesai tapi udah pulang. Loh, terus piye? Belum tahu, Pak. Saya juga enggak ada kabar. Oh, belum selesai. Susah Pak? dihubungin nih. Belum, Pak. Oh, Udah habis kayaknya waktunya. kemarin ya. oh ikut. Oh, tekor ya, malah bertanya ya. Waktu Pak siapa itu? Pak yang collision dilaminasi itu apa? Pak Marclos, Pak. Marclos ya, iya. Sehat Nanti kan, Pak? akan ada kan, Marcus? Tanggal 19 nanti. Iya. Oke, sampai ketemu ya. Baik, terima Sama-sama, kasih Kalau ada semuanya. yang perlu tak share itu di yang Ya, Pak. nanti jam Pindah setengah. sebelah. Ya, Pak. Saya ikut, Pak. Oke. Baik, terima Terima kasih kasih, Pak. Sampai Terima ketemu kasih Pak nanti. Tarto. Terima kasih, Pak Tarto. Assalamualaikum. Itu Nedan. Wabarakatuh.